Katanya Robi'ah wali, kok nggak nikah? Kan Nabi mengatakan, gimana tadi? Siapa yang tidak ikut sunnahku, bukan bagian dariku. Nikah itu sunnahku. Setiap kali ada orang ngelamar dia nanya, apa pertanyaan dia kalau ada orang melamar? Udah ketemu Allah belum? Itu pertanyaannya. Gimana? Antum gimana? Mundur semua. Mundur teratur. Adikku lebih cantik daripada aku. Dia ada di belakang tembok ini. Meliriklah dia ke tembok. Robiah bilang, ulanglah engkau. Berarti Anda bukan mau menikahi saya, tapi menikahi orang cantik. Carilah orang cantik di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Buya dari Bambu Hapus Pamulang. Saya mau tanya mengenai bab kewalian. Ini mengenai wali sufi, Rabi Al-Adawiyah. Beliau itu kan menjadi wali sufi itu kan tidak menikah ya. Yang saya tanyakan adalah kan ada hadis yang menerangkan bahwa kalau tidak mengikuti sunnahku bukan berarti golonganku, kata Rasulullah ya. Nah itu bagaimana penjelasannya menurut Buya? Terjemahannya harus dibenerin ya. Iya, itu aja mungkin Buya. Baik, Bang Lutfi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Katanya Robi'ah wali, kok nggak nikah? Kan Nabi mengatakan, gimana tadi? Siapa yang tidak ikut sunnahku, bukan bagian dariku. Nikah itu sunnahku. Terjemahan hadisnya harus dibenerin, ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Coba kita terjemahin. Man raghiba. Saya lagi nggak bawa tablet, kalau nggak saya tulis ini. Katanya kurang jelas Pak pengurus. Apa nggak bagus kabel saya atau ininya udah nggak jelas? Alhamdulillah ya. Kita belum ngomong Pak, ada dijawab. Aneh udah ngomong ganti Pak, ya dia ngomong ganti. Alhamdulillah. Man raghiba, siapa yang raghiba? Kalau raghiba an itu artinya benci. Siapa yang benci, tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dari aku. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Nabi itu poligami nggak? Walaupun ibu-ibu nggak suka poligami, jangan benci pada sunnah poligami. Paham? Karena benci pada sunnah poligami, benci sama Nabi. Nabi Sulaiman, saya udah cerita banyak, istrinya 400, gundiknya 600. 1000 jadinya. Benci kepada praktek itu kalau ada orangnya tidak benar mempraktekkan. Di akhir zaman nanti satu laki-laki ya, al-qayyim alaihinna ya. Al-qayyim alaihinna ya. 50 orang, 50 imra'ah, al-qayyim alaihinna rajul wahid. Yang menanggung dia satu orang, suaminya satu. Maka di akhir zaman akan ada peraturan baru dikeluarkan Imam Al-Mahdi. Satu laki-laki wajib nikah lebih daripada satu orang. Nanti, kenapa? Setelah perperangan panjang, perperangan akhir zaman, banyak laki-laki meninggal. Nggak tahu di antara antum ini masih ada hidup yang enggak kan? Saya nggak tahu juga. Ya, Pak Mirwan udah bilang duluan, nggak nyampe. Insya Allah nggak nyampe Pak. Bagus Pak. Kalau nyampe belum tentu benar ntar kita. Ya. Jadi yang nggak sanggup katakan ya Allah, jika itu membuat kami berbahaya, iman kami berubah, jika Engkau takdirkan kami nanti jadi pengikut Dajjal, matikan kami sekarang saat beriman masa-masa ini. Gitu aja. Siapa tahu pandemi itu anugerah. Ya, banyak orang wafat, kalau seandainya umurnya panjang jadi pengikut Dajjal. Siapa tahu, kita kan nggak tahu Pak. Ini baru pandemi, imannya sudah berubah kok. Ya, baru pandemi 2 tahun, orang udah lupa nikmat 40 tahun, 50 tahun. Gimana antum paceklik tar 3 tahun? Bisa berubah Tuhannya. Benar nggak?
Bisa berubah. Jadi lafaznya raghibaan. Siapa yang benci kepada sunnahku gitu. Kalau bilang saya tidak siap di poligami, itu boleh. Ibu-ibu boleh ngomong begitu. Ya. Tapi jangan ngomong saya benci poligami, bahaya itu, ya. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus bijaksana memahami dua hal ini. Jangan sok-sok feminis lah ya ustadz-ustadz ini. Sok-sok pro satu, padahal di hatinya suka yang lain. Ya kan? Nggak ada laki-laki, ini saya kasih tahu, laki-laki normalnya suka banyak orang. Perempuan juga sama sebenarnya. Tapi karena bab nasab, Allah settinglah perempuan itu cuma boleh dinikahi satu laki-laki. Ya. Dan perempuan ini kan perasaannya lebih besar daripada laki-laki. Dan itu bisa membuat dia cuma satu. Gitu. Maka perempuan kadang-kadang kalau sudah nggak suka sama lakinya, berarti sudah suka sama yang lain. Tetap aja nggak banyak, satu juga. Atau dia suka persona pada sifat orang ini. Yang dia suka sebenarnya cuma satu, orang yang model A. Sama begitu semua. Tapi ala kulli hal, ini coba yang benar nerjemahin hadisnya. Kalau enggak, saya wajib poligami, Pak, kan repot, Pak. Ya. Man raghiba an sunnati, Nabi poligami, saya kan belum poligami. Bisa-bisa masuk falaysa minni, tidak termasuk, ya. Tidak termasuk apa? Falaysa minni, bukan bagian dariku. Itulah masalahnya, ustadz-ustadz ahlus sunnah nih takut menikah banyak. Tahu tuh ya, kenapa tuh Pak Mirwannya? Bukan ustadz, baru belajar sunnah, baru hijrah, udah langsung pindah bab, dari bab wudu ke bab taharah ke bab poligami. Masya Allah. Masalahnya akhwat-akhwat kita juga sudah banyak yang menunggu dinikahi laki-laki soleh ini, tapi dia nggak menikah dengan perempuan soleha, nyarinya yang lain, yang macam-macam lah ya, pusing juga kita. Tapi yang pasti takdir rezeki salah satu jaminannya adalah jodoh. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu ya, Bang Lutfi ya. Jadi terjemahannya bukan tidak ikut, tapi tidak suka, artinya benci. Antum benci poligami nggak? Niat malah ya. Ya. Robi'ah. Dia tidak benci nikah, dia pengen punya suami yang membuat dia sampai kepada Allah. Dia kan makomnya sudah tinggi. Apa makomnya Rabi'atul Adawiyah? Makom cinta itu adalah makom sifatullah. Dia meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, keinginannya dalam keinginan Allah. Maka yang layak jadi suaminya hanya wali al-ghaus. Dia belum ketemu zaman itu wali yang lebih tinggi daripada kewalian dia. Jadi dalam bab kewalian ini juga ada kufu namanya. Tahu kufu? Syarifah dinikahi oleh syarif, sayyidah, sayyid. Wali juga begitu kadang. Wali perempuan dia nyari. Setiap kali ada orang ngelamar dia nanya, apa pertanyaan dia kalau ada orang melamar? Udah ketemu Allah belum? Itu pertanyaannya. Gimana? Antum gimana? Mundur semua. Mundur teratur. Gimana tuh? Antum kayak minat sama Rabi'atul Adawiyah ya? Tenang, di Indonesia banyak yang namanya Rabi'ah. Ya, jadi itu bukanlah beliau menentang sunnahnya. Dia belum ketemu yang pantas, keburu meninggal. Jadi ketika ada seorang wali datang, wali juga, tapi hampir setara makomnya dengannya. Datang ke beliau, melamar. Robi'ah ini action. Wahai Tuan, adikku lebih cantik daripadaku. Dia ada di belakang tembok ini. Meliriklah dia ke tembok. Robi'ah bilang, ulanglah engkau.
Berarti Anda bukan mau menikahi saya, tapi menikahi orang cantik. Carilah orang cantik di luar sana. Padahal dia nggak punya adik. Maksudnya saudara-saudara sesama muslimah. Kan ada yang lebih cantik daripada Robiah. Orang Robiah kurang makan, kurang minum, kurus Robiah itu. Nggak dandan Robiah itu. Jangan dibayangin cantik-cantik, Pak. Antum nih nafsunya gede juga. Bayangin. Betul ya, untuk orang Indonesia lah Robiah cantik lah, hidungnya mancung, ya kan. Ajib lah. Tapi untuk ukuran Arab belum tentu cantik. Cuma rohaninya itu yang dahsyat. Rohaninya dahsyat. Dia cuma uji seorang wali ulama. Ada adikku yang lebih cantik. Dilihat kepada adik yang cantik. Karena dalam ilmu fikih dibolehkan seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang perempuan, mau melamar, boleh ngeliat betisnya, ngeliat wajahnya. Biar tambah semangat nikahnya. Dalam ilmu kewalian kan lain. Itu kan rahasia. Betis perempuan itu kan rahasia dia. Wajah itu khazanah dia. Maka Robiah nanya, ente wajahnya udah ketemu Allah belum? Gitu, pertanyaan. Kalau iya tolong diajak. Jadi seorang perempuan itu kan pengen suami yang bisa membimbing dia, kan begitu. Itu statusnya para artis.